Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Parto MPD, Ibu Siwitri Purnani MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pandu Adinata dengan NIM 2402104021103. Melalui kesempatan ini, saya ingin membahas hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia di era konten yang serba cepat dan serba instan, terutama bagi generasi yang hidup di tengah derasnya arus informasi atau disebut juga Gen Z. Pada era perkembangan teknologi yang begitu pesat, arus informasi bergerak tanpa henti dari satu platform ke platform lainnya. Setiap hari kita berhadapan dengan berbagai bentuk konten yang muncul dalam hitungan detik. Kondisi ini bukan hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tetapi juga mempengaruhi cara kita mempelajari dan menggunakan bahasa. Karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia menghadapi tantangan baru yang tidak dapat diabaikan. Kita memahami bahwa bahasa Indonesia bukan sekadar mata pelajaran yang muncul setiap minggu. Bahasa Indonesia merupakan alat untuk berpikir, berkomunikasi, dan memahami berbagai hal dalam kehidupan. Namun kenyataannya, cara kita belajar dan menggunakan bahasa telah berubah. Pembelajaran bahasa tidak lagi hanya melalui buku pelajaran, tetapi juga melalui pesan singkat, keterangan unggahan, kolom komentar, video pendek, dan berbagai bentuk ekspresi digital lainnya. Masalah utama yang sering muncul adalah ritme konten yang cepat sering membuat kemampuan berbahasa kita menjadi ikut terburu-buru. Kita semakin jarang membaca teks panjang, semakin sering salah menafsirkan informasi karena hanya membaca sebagian, dan mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak lengkap. Dalam kondisi ini, pembelajaran bahasa Indonesia menghadapi tantangan penting, yaitu bagaimana memastikan pemahaman kaidah tetap kuat tanpa menghambat kreativitas penggunaan bahasa. Idealnya, pembelajaran bahasa Indonesia membentuk kemampuan berpikir jernih serta menyampaikan gagasan secara padat, jelas, dan santun. Namun, kenyataannya di kelas sering kali berbeda. Banyak peserta didik menganggap pelajaran ini sebatas tanda baca, jenis paragraf, dan atau struktur teks. Padahal tuntutan di luar kelas jauh lebih besar. Kita harus mampu menulis dengan nada yang tepat, memilih kosakata yang sesuai, serta membaca informasi dengan teliti agar tidak mudah terjebak dalam kesalahan penafsiran atau informasi palsu. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia perlu lebih dekat dengan realitas yang kita hadapi. Analisis teks tidak harus terbatas pada cerpen atau artikel formal, tetapi juga dapat diterapkan pada fenomena digital, seperti memahami perbedaan opini dan fakta-fakta dalam konten viral, menulis keterangan unggahan yang jelas, atau berpendapat secara sehat tanpa menyerang pribadi. Bahasa Indonesia juga perlu diajarkan sebagai keterampilan sosial, berbicara di depan umum, menyampaikan pendapat dalam diskusi, dan menulis pesan profesional merupakan kompetensi penting yang akan menentukan kualitas kita di masa depan. Kenyataannya, kompetensi itu banyak dari keterampilan tersebut belum sepenuhnya diperoleh tanpa latihan yang konsisten. Agar relevan, pembelajaran bahasa Indonesia harus adaptif. Guru berperan sebagai fasilitator yang membuka ruang berpikir, sementara peserta didik menjadi pengguna bahasa yang aktif. Bahasa Indonesia perlu diajarkan sebagai bahasa yang hidup, bahasa yang terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran besar dalam membentuk budaya bahasa. Setiap tulisan, komentar, dan
pendapat yang kita bagikan di ruang digital turut memengaruhi kualitas bahasa Indonesia di masyarakat. Pembelajaran bahasa Indonesia memberikan dasar agar penggunaan bahasa tersebut tetap tepat dan bertanggung jawab. Sebagai penutup, perlu ditegaskan bahwa kemampuan berbahasa bukanlah keterampilan tambahan. Ini merupakan modal dasar. Semakin jelas kita menyampaikan gagasan, semakin kuat pula posisi kita dalam menghadapi perkembangan dunia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.